Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Samudra, akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Problematika Mutu Pendidikan Masa Depan. Baiklah, langsung perkenalkan, nama saya Resiana sebagai moderator dengan NIM 210405021. Dan ini teman saya Syahdina Sirai dengan NIM 210405029. Baiklah, saksikanlah ini presentasi kami. Baiklah, langsung saja yang ke pembahasan pertamanya. Itu pertama, hakikat mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah sesuatu yang harus bersedia karena untuk berlangsungnya proses. Sesuatu ini bisa berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Adapun faktor penyebab rendahnya mutu di pendidikan sekolah, salah satunya pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Misalnya begini, untuk sarana fisiknya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media badinya rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara itu, lab tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan dan tidak memiliki lab dan sebagainya. Yang kedua, faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan sekolah, yaitu rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran atau melakukan pembimbingan dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Artinya, dengan pendapatan seperti itu, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau LKS, pedagang pulsa ponsel dan sebagainya. Lalu, maka dari itu, terjadilah rendahnya kesejahteraan guru dalam mengajari murid-muridnya untuk pendidikan yang baik. Yang keempat, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Artinya, kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Yang kelima, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Artinya, adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia, dan disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan tersebut yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Adapun yang keenam, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan itu begitu mahal. Mahalnya biaya pendidikan memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau gratis, tetapi persoalannya harus siapa yang seharusnya membayarnya. Pemerintah lah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab tersebut, padahal keterbatasan dana tidak dapat diajukan alasan bagi pemerintah untuk cuci tangan, dan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Adapun teori dan model peningkatan mutu pendidikan, yaitu pertama, teori Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM. Artinya bahwa mutu sekolah mencakup dan menekankan pada 3 kemampuan, yaitu kemampuan akademik, yang kedua kemampuan sosial, dan ketiga kemampuan moral. Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Strategi merupakan penentuan suatu tujuan jangka panjang dari suatu lembaga dan aktivitas yang harus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut, disertai alokasi sumber yang ada sehingga tujuan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.
Strategi yang menekankan pada hasil ini akan sangat efektif karena sasarannya jelas dan umum, sehingga apabila diikuti dengan pedoman, pengendalian, dan pengorganisasi yang baik, serta kebijakan yang memberikan dorongan sekaligus ancaman bagi yang menyimpang. Strategi ini akan sangat efisien, namun di balik kebaikan tersebut, strategi ini juga mengandung sisi kelemahan yang akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara sekolah yang maju dan sekolah yang belakang. Sekolah yang sudah siap untuk mencapai hasil yang ditentukan akan dengan mudah mencapainya. Sebalik di sekolah yang tidak siap sulit untuk mencapai hasil yang ditentukan dan akan muncul upaya-upaya yang tidak sehat atau muncul keputusan asaan. Adapun strategi untuk meningkatkan mutu mencakup membangun kapasitas level brokat, sekolah dan kelas. Membangun kapasitas level brokat adalah suatu yang berkaitan dengan penciptaan. Adapun strategi untuk meningkatkan mutu mencakup membangun kapasitas level birokrat, sekolah, dan kelas. 1. Membangun kapasitas level birokrat. Membangun kapasitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan kesempatan bagi siapa saja untuk mengambil manfaat dari kerja sama dalam suatu sistem kerja yang baru. Konsep ini menekankan pada kerjasama sebagai prinsip dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan. Capacity building yang diperlukan mencakup 3 hal, yaitu pengembangan nilai-nilai atau budaya kerja yang menjadi jiwa pelaksanaan kegiatan. B. Infrastruktur yang menjadi landasan untuk melaksanakan kerja. Dan C. Pengembangan tenaga pendidik, khususnya guru, sebagai inti pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, membangun kapasitas level sekolah. Membangun kapasitas level sekolah mencakup mengembangkan visi dan misi, mengembangkan kepemimpinan dan manajemen sekolah, mengembangkan kultur sekolah, mengembangkan e-learning school, dan melibatkan orang tua, alumni, dan masyarakat, serta memahami tantangan yang dihadapi kepala sekolah. Ada beberapa yang berkaitan dengan lanjut ketiga. Yang ketiga, kapasitas level kelas. Di situ ada beberapa hal ilmuwan yang berkaitan eratan dengan pembangunan kapasitas, yaitu memahami hakikat proses belajar mengajar. Yang kedua, memahami karakteristik kerja guru. Dan ketiga, mengembangkan kepemimpinan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pengolahan kelas. Yang kelima, tantangan guru. Yang kelima, tantangan peningkatan mutu pendidik. Tantangan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Adapun tantangan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, yaitu efektivitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Yang kedua, efisiensi pengajaran di sekolah yang masih bermasalah. Yang ketiga, standarisasi pendidikan Indonesia.